Salve fratres. Ya, mari kita tanggapi satu video dari sang relativis. Who know, you know who he is. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama, Alkitab tanpa gereja itu seperti memegang kunci tanpa pintu. Jadi BH menolak klaim Katolik bahwa gereja menentukan kanon Alkitab. Seolah-olah Alkitab sudah jadi paket lengkap di tangan para reformator. Saya heran Protestan punya pikir seperti ini ya. Heran, maksudnya saya heran begitu ya. Kamu belajar filsafat apa nominalisme? Coba jelaskan nominalisme supaya kita debat di tingkat itu sih. Daripada kamu ambil kitab suci dan ironi terbesarnya adalah kitab-kitab perjanjian baru dipilah, disahkan dan dijaga oleh gereja yang dia serang. Konsili Hippo 393, Kartago 397, 419 dan tradisi apostolik adalah rahim yang melahirkan Alkitab. Tanpa gereja Katolik, Binzer tidak pernah membaca Alkitab, tidak tahu nama Yesus. Menolak ibu tapi memegang anaknya. Itu bukan iman, itu namanya kacang lupa kulit. Ya. Kemudian dogma Katolik dianggap absolut, lebih jujur disebut konsisten. Binzer menyamakan dogma dengan kesombongan ilahi. Padahal dogma justru pengakuan akan batas. Manusia tidak mencipta kebenaran, hanya menjaganya. Paus tidak jadi Tuhan ketika berbicara ex cathedra, dia menjadi saksi. Sementara Binzer memegang tafsir pribadi tapi menuduh orang lain absolut. Itu seperti seseorang yang duduk di kursi plastik menertawakan istana batu karena terlalu kokoh. Ya. Kemudian relativisme, ini jalan tol menuju kabut. Ya. Dogma hanyalah konstruksi manusia katanya. Baik, mari kita konsekuen. Jika semuanya konstruksi, termasuk Alkitab, apa yang tersisa selain opini? Bukankah setiap pengkhotbah Protestan pun mengkonstruksi tafsirnya? Tidak heran kalau ribuan denominasi itu. Deki mau protes metodologi, tetap faktanya itu terpecah-pecah sampai sekarang. Relativisme mungkin terdengar rendah hati, tetapi diam-diam memahkotai diri sendiri sebagai hakim tertinggi sebenarnya. Ya. Katolik mengatakan dogma itu simbol terbatas untuk kebenaran yang tak terbatas, tapi tetap lebih jujur daripada berkata semua kabur, maka saya benar. Itu prinsip BH kan? Ya. Patres Allegro diserang, itu isu pribadi bukan argumen, dan Protestan manapun akan menggunakan itu, karena Patres Allegro sulit di apa arus Patres Allegro cukup besar. Jadi sekarang anggap saja Patres Allegro gila ya, seperti itu supaya paling aman kan. Meredam maksudnya supaya meredam Patres Allegro, serang saja orangnya, paling aman di situ ya. Ya, siapapun dokter double triple double apapun akan menyebut Patres Allegro tidak normal begitu, tidak waras begitu, karena itu paling aman. Tidak usah singgung argumennya, langsung ke orangnya supaya bungkam dia malu dan begitu. Itu cara paling gampang. Binzer ini sibuk mencela gaya, bukan isi. Menyerang imam karena emosinya adalah hiburan, bukan teologi. Katolik berdiri di atas ribuan tahun pemikiran. Agustinus, Athanasius, Aquinas bukan di atas vlog atau ego debat, apalagi untuk kumpul dana supaya bisa perbaiki WC kamar mandi. Katolik tidak gaya seperti itu. Anda boleh sebut tafsir liar, tetapi siapa yang lebih liar? Yang berdiri di garis tradisi atau yang bebas menggeser garis sesuka hati? Ya. Soal iman dan sains, Binzer bicara metodologi tapi lupa ontologi. Dia memisahkan iman dan sains seolah Katolik tidak mengenalnya. Ironis, universitas-universitas pertama lahir dari rahim gereja. Ilmuwan Katolik menulis bintang-bintang ketika dunia lain masih menebak cuaca. Gereja tahu iman tidak bisa diuji di laboratorium, tetapi bukan buta. Iman bukan buta. Protestan memuji data, Katolik memelihara warisan. Skriptura, tradisi, magisterium, 3 kaki kursi yang membuatnya stabil. Tanpa itu semua tafsir jadi kursi goyang. Lu mau data ke mana juga tergantung. Lu mau tafsir bawa gimana gitu. Tentang kesatuan dan perbedaan, fragmentasi tidak bisa disembunyikan ya. Binzer bicara manis soal kesatuan dalam perbedaan, tapi kenyataan di lapangan ribuan denom Protestan masing-masing dipimpin Roh Kudus tapi saling mengoreksi ya. Katolik pun punya luka dan oknum, tapi tetap satu tubuh. Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Yohanes 17:21, bukan membuat kanal YouTube masing-masing tanpa mau diganggu orang lain. Tentang dialog dan debat, pedang atau plester, Binzer menghindari debat, menyukai dialog santai. Bagus, tetapi iman yang benar tidak takut ujian. Gereja bukan tukang marah. Gereja bersuara karena kebenaran itu milik Kristus, bukan milik ego. Yang takut debat biasanya tahu bentengnya rapuh. Lalu menyentil oknum agama untuk meruntuhkan ajaran, itu retorika murahan.
Ada imam jatuh, ada pendeta jatuh, manusia lemah di semua kubu. Tapi Katolik membedakan antara rahmat Kristus dan kelemahan Petrus. Menilai gereja dari okulnya sama seperti menilai musik dari gitar yang retak. Sementara Protestan, lihat saling silang tuduhan di internal mereka. Ironi yang terlalu besar untuk diabaikan. Binzer ingin kelihatan akademik, menyebut pengukuran taksonomi Bloom, induktif, deduktif, tapi lupa bahwa iman bukan soal siapa yang paling pandai memegang meteran. Gereja Katolik tidak sempurna karena manusia di dalamnya rapuh, tetapi fondasinya adalah janji Kristus. Aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apalagi di garis Binzer Hulda Barat MBM. Mau buat apa? Paling-paling pakai foto pada Salero untuk menarik viewer saja. Sementara itu, suara yang menolak fondasi itu akan tetap menggantung di udara. Ramai, iya, nyaring, tapi tidak punya tanah untuk berpijak. Dalam sekejap, kalau orang tidak setuju, dia lari ke denom lain. Ya, Denggadas misalnya dia orang mau setuju dengan kamu sesaat saja untuk satu ini saja, yang lain dia tidak setuju, dia cari pendeta lain. Yaitu buat apa jadi Kristen seperti itu? Sekali lagi saya katakan, Protestantisme adalah perusak kekristenan, tapi kamu tidak sadar juga kan.